Halo sahabat Kompas TV, kembali lagi bersama saya Reni Mardikasari dan waktunya kita untuk mengupdate 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini 1 Desember 2020. Kira-kira ada berita apa saja? Makanya simak videonya sampai akhir. Langsung saja kita ke berita pertama hari ini sahabat Kompas TV. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengonfirmasi dirinya terinfeksi COVID-19. Anies dinyatakan positif COVID-19 dari hasil tes usap PCR yang hasilnya keluar Selasa dini hari tadi. Kabar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan positif COVID-19 diberitakan melalui siaran pers Pemprov DKI Jakarta Selasa pagi. Tes usap terhadap Anies dilakukan di Balai Kota pada hari Senin siang. Anies menyebut saat ini dalam kondisi baik tanpa gejala. Menurut siaran pers Pemprov DKI, dalam beberapa hari terakhir, Gubernur intens bertemu dengan Wakil Gubernur yang sebelumnya sudah dinyatakan positif COVID-19. Seperti telah diketahui, Bapak Wakil Gubernur beberapa hari yang lalu, beliau terdeteksi positif dan teridentifikasi tertular dari staf pribadi yang dulunya tertular lewat klaster keluarga. Walaupun saya secara rutin melakukan swab test, dan swab terakhir itu dilakukan hari Rabu, tanggal 25 November, yang hasilnya negatif. Tapi setelah mendengar kabar bahwa Pak Wagub positif, sementara kita ada interaksi yang cukup dekat, maka sesuai dengan protokol kesehatan, saya kembali melakukan tes. Pada hari Minggu, tanggal 29 November, saya memulai dengan menjalani swab antigen. Karena beberapa hari sebelumnya, kita ketemu tadi dan hasilnya negatif. Lalu hari Senin tanggal 30 November, saya kembali menjalani swab PCR sebagai konfirmasi atas hasil antigen hari sebelumnya. Dan ternyata malamnya dini hari saya mendapatkan kabar kalau hasilnya positif. Hasil tes PCR menyatakan bahwa saya positif COVID-19. Dan setelah konsultasi dengan dokter dan sesuai dengan arahannya, saya akan menjalani isolasi mandiri dan mengikuti prosedur pengobatan yang ditetapkan oleh tim medis. Isolasi mandiri yang akan saya lakukan akan dilakukan di rumah dinas, di mana saya akan tinggal sendiri, sementara keluarga akan tetap tinggal di rumah pribadi yang memang selama ini kita tempati. Saya akan tetap bekerja dari rumah, bekerja secara virtual, memimpin rapat-rapat secara virtual. Sahabat Kompas TV, kita ke berita terpopuler yang kedua. Hari ini, penyidik Polda Metro Jaya dijadwalkan memeriksa Rizik Syihab terkait dengan kerumunan yang terjadi di Petamburan dan Tebet, Jakarta. Namun hingga saat ini, Rizik Syihab belum tampak hadir dalam pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya. Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus. Hingga kini, penyidik masih menunggu kehadiran Rizik Syihab untuk pemeriksaan buntut kerumunan di Petamburan dan Tebet, Jakarta. Penyidik akan menunggu kehadiran Rizik Syihab hingga malam ini. Tak hanya Rizik, polisi juga menunggu kehadiran dari menantu Rizik Syihab yang juga dijadwalkan diperiksa hari ini di Polda Metro Jaya. MHA adalah menantu dari MRS. Dan saudara MRS sendiri yang kita jadwalkan juga pemanggilan hari ini jam 10. Tetapi sampai dengan hari ini, sampai dengan saat sekarang ini, belum ada konfirmasi baik dari yang bersangkutan maupun pengacara yang bersangkutan. Jadi nanti kita tunggu. Ya, mudah-mudahan sampai dengan sore nanti atau malam nanti dia datang, beliau bisa datang untuk bisa memenuhi panggilan, itu kita lakukan pemeriksaan kepada saudara MRS dan juga MHA, menantu dari MRS sendiri. Ya, itu harapan kita. Karena juga penyidik masih menunggu apakah kemungkinan ada datang. Biasanya kalau memang nggak hadir, akan datang pengacaranya mengantarkan. Selama dia patut dan wajar, ya, menyampaikan alasan yang bisa diterima oleh penyidik, makanya kita nanti akan menjadwalkan ulang lagi. Tapi jadi pertanyaan. Kita ke berita terpopuler yang terakhir hari ini, sahabat Kompas TV. TNI secara bertahap mengirim bantuan pasukan khusus ke Palu, Sulawesi Tengah. Pasukan ini akan bertugas mengoptimalkan pengejaran sisa kelompok Mujahidin Indonesia Timur
yang diduga bertanggung jawab atas kasus pembunuhan di Sigi. Satu satuan pasukan khusus TNI didatangkan untuk bergabung dengan Satuan Tugas Operasi Tinombala. Komandan Korem Tadulako optimistis bantuan pasukan TNI dapat memaksimalkan pengejaran pada kelompok Ali Kalora. Pasukan yang datang diantaranya dari Kostrad dan Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Dan membantu memperkuat pasukan Tinombala yang sudah ada selama ini. Jadi dengan perkuatan dari pasukan ini, kita berharap pengejaran terhadap kelompok Ali Kalora ACS semakin efektif. Selama ini, sinergitas TNI Polri di dalam memburu kelompok MIT ini sejak kita bergabung akhir Agustus cukup efektif mendesak pergerakan Ali Kalora sehingga dia sekarang berpindah-pindah dari Sigi, Parigi. Selama ini kan dia seolah-olah menguasai Poso. Nah itu tadi sahabat Kompas TV 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video YouTube channel Kompas TV dan juga untuk update berita lainnya, subscribe juga YouTube channel Kompas TV. Saya Reni Mardika Sari pamit, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.